Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Elis, gimana kabarnya? Alhamdulillah, Bu Khofifah. Oke, Ibu Elis ya, kita bincang santai terkait dengan kesepakatan kita sebelum saya melakukan supervisi. Oke. Kira-kira materi yang siap dan dilakukan Bu Elis ketika kita melakukan supervisi bersama apa itu Elis? Nanti saya akan mengambil materi kelas 12 MIPA karena nanti materi itu berhubungan dengan akuntansi perusahaan dagang. Oke. Kemudian dalam materi tersebut tujuan pembelajaran apa yang ingin dicapai? Tujuan pembelajaran saya nantinya siswa dapat menganalisis transaksi-transaksi dalam akuntansi perusahaan dagang dan nantinya anak bisa menyusun laporan keuangan perusahaan dagang. Oke, bagus sekali ya Bu. Jadi anak-anak ini bisa menganalisis dulu yang pada akhirnya dia akan membuat laporan keuangan akuntansi dagang. Bagus materinya Ibu. Di dalam mencapai tujuan pembelajaran tersebut, kira-kira kompetensi apa pada peserta didik yang ingin digali, Bu, yang ingin dikembangkan? Yang ingin saya kembangkan nantinya anak tersebut bisa menganalisis bukti-bukti transaksi yang ada di dalam perusahaan dagang. Setelah itu menyusun jurnalnya, baru pembuatan laporan keuangan. Kedepannya anak itu kalau sudah keluar bisa membuat laporan keuangan perusahaan dagang sendiri pada usahanya. Oke, sehingga laporannya bisa dipertanggungjawabkan ya Bu ya, atau dia bisa jadi pengawas apa di dalam suatu perusahaan apa gitu ya Bu ya. Bisa juga. Oke. Untuk nanti Bu Elis pertemuan pas supervisi, kira-kira model pembelajaran apa yang digunakan oleh Bu Elis? Untuk modelnya ini nanti menggunakan metode diskusi. Metode ya ini Bu ya. Metode. Terus modelnya menggunakan BJBL karena dia ada produknya. Berarti program basic learning ya Bu ya. Project basic learning ya. Berarti nanti ada produknya ya Bu Elis. Iya, ada produknya, penyusunan pembuatan laporan keuangan. Namun sebelum pembuatan laporan keuangan, anak sudah bisa membuat yang namanya jurnal khusus dalam akuntansi perusahaan dagang. Kira-kira Bu Elis sudah mempersiapkan apa sebelum pembelajaran itu berlangsung? Saya sudah mempersiapkan pretest untuk semua siswa. Setelah itu saya juga mempersiapkan permasalahan ya dari bukti-bukti transaksi, nanti biar anak-anak itu nanti menganalisanya baru dimasukkan ke dalam jurnal khusus. Sudah bagus sekali ya Bu ya. Kira-kira tanggal berapa Bu kita melakukan sama-sama, saya sebagai supervisornya, Bu Elis sebagai yang saya amati, kira-kira tanggal berapa ya? Nah, 18 Januari 18 Januari hari Rabu itu. Hari Rabu ya. Jam berapa Bu? Jam 5.06. Oke. Sudah ya. Tolong juga disiapkan RPP-nya Bu ya. RPP-nya. Kemudian LAPD terkait apa itu tadi Bu? Terkait permasalahan, analisis. Demikian Bu Elis pembicaraan kita terkait supervisi akademik yang kita lakukan bersama. Semoga pada akhirnya kita akan menjadi pendidik yang baik. Amin, amin. Terima kasih. Sama-sama. Oke, saja Bu Elis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak siang ini? Hari ini kalian di dalam kelas ada 2 guru ya. Dan kalian pun sudah mengenalnya. Mengapa di sini ada 2? Karena Bu Elis hari ini disupervisi sama Bu Khofifah. Kalau ya kalian nanti
dengan sungguh-sungguh ya. Dan tidak ada lagi yang namanya anak yang ngantuk walaupun siang hari. Namun tetap semangat dalam belajar. Nih, kemarin kita sudah saya perkenalkan ya tentang masalah akuntansi perusahaan dagang. Dari mulai karakteristik akuntansi dagang, lalu dari syarat penyerahan barang ya, terus syarat dari dalam pembayaran, itu semuanya sudah saya berikan. Nah sekarang bab baru tentang masalah jurnal khusus ya. Nah sebelum ke jurnal khusus ini nanti saya ingin tahu ya seberapa sepengetahuan sampean tentang masalah jurnal khusus ini. Saya yakin tadi malam semuanya sudah belajar akuntansi karena saya lihat wajah-wajah kalian sangat suka peminatan ekonomi, khususnya akuntansi. Kan ya? Kalau dikerjakan sendiri sesuai dengan kemampuan sampean, langsung dikerjakan di kertas ini aja. Saya beri waktu itu 10 soal ya, 10 soal. Saya beri waktu satu soalnya 1,5 menit ya. Ini ya Siska, sudah selesai? Ya, sudah. Saya hitung ya 10 kali ya. Harus diletakkan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, detik-detik terakhir 10. Silakan diletakkan semua, lalu ditukar dengan lain bangkunya. Kita koreksi bersama biar tahu hasilnya beri tes. Sudah? Ya sudah di sini ya, nanti cocokkan ya. Nanti setelah pembelajaran ada post test lagi ya. Dari ini pretest nanti ada post test ya. Nah ini tolong langsung betul berapa ditulis di situ, setelah itu dikumpulkan ke depan ya. Ya, biar tidak amin ya. Amin, tolong dibantu dengan Satrio mengumpulkan hasil jawaban temannya. Diambilin betulnya saja, betul ya, betul berapa nanti akan dilihat lagi. Alhamdulillah setelah saya lihat ya hasil kalian, ternyata kalian sudah banyak yang memahami materi ini. Berarti kalian tadi malam belajar. Banyak yang betul 9, 8. Berarti kan hanya salah 2, salah 1. Namun ada juga yang tadi malam kelupaan belajar ekonomi. Kelihatannya kok ada yang banyak betul 4 ya. Ini. Nah, sebelum kita nantinya membahas tentang kasus dalam perdagangan perusahaan
pelajari terlebih dahulu dari hasil pretest ini tadi ya. Ini. Jadi nanti biar kamu paham. Loh, kok itu di situ ada yang namanya kolom-kolom banyak, gunanya beda dengan akuntansi jasa. Nah, ini saya jelaskan terlebih dahulu. Nanti setelah penjelasan saya sedikit ya tentang masalah jurnal khusus ya, dan kalian sudah tidak ada yang perlu ditanyakan ya, misalkan di situ sudah paham semua. Dan nanti saya akan berikan satu studi kasus tentang perusahaan dagang yang akan kamu kerjakan secara berkelompok ya. Nih, saya jelaskan dulu ya. Jurnal khusus ya, jurnal khusus. Jurnal khusus dalam akuntansi perusahaan dagang, di situ tertera ya, ada 5 macam jurnal khusus. Pada tayangan ada yang dinamakan dengan jurnal kas masuk ya. Jurnal kas masuk. JKM ini dipergunakan untuk apa? Ada yang bisa memberikan contoh? Silakan. Silakan. Ya, Satria apa? Silakan. Nabila. Silakan. Kalimatnya ya benarkah tadi ya? Hanya saja yang saya tanyakan adalah kalimat transaksinya bagaimana? Penerimaan, pelunasan piutang. Pinter ya. Ini, tadi di situ kata Ainun penerimaan. Selain ini ada yang dinamakan dengan transaksi penerimaan uang tunai untuk modal. Yang kedua ada yang dinamakan dengan apa itu? Jurnal kas keluar ya, atau JKK. Nih. Sen apa sen? Membeli barang dagangan dari toko pelangi seharga 1.800.000 secara tunai. Iya, pinter. Karena ya. Bayaran utang. Bagaimana dengan pembayaran beban? Apa masa ini? Iya. Berarti kalau akuntansi perusahaan jasa yang termasuk dalam beban yang cash itu biaya angkut, ya, pembelian atau penjualan, ya, ataukah biaya gaji pegawai yang mana yang masuk dalam akuntansi perusahaan dagang? Yang ketiga sekarang, jurnal pembelian itu digunakan untuk melakukan pembelian barang dagangan maupun bukan barang dagangan yang di situ bersifat kredit. Dan yang ketiga, apa ya? Jurnal penjualan. Terakhir, jurnal umum. Ya. Sekarang bagaimana kolomnya? Nah, kalau yang atas ini adalah kolom jurnal pembelian 2/10 N/30. Silakan, ada yang bisa mengartikan ini 2/10 N/30? Jika pembayaran dilakukan dalam jangka waktu 10 hari atau kurang akan mendapatkan potongan 2%. Ya. Pembayaran itu waktu paling lambat 30 hari. Iya, pinter ya. Dari 2 jurnal ini sudah paham ya? Alhamdulillah. Saya lihat sudah ada yang mau tanyakan sebelum saya bagi kelompok. Silakan. Tidak, sudah mengerti. Alhamdulillahirobbilalamin. Mudah-mudahan nanti hasil kelompok kalian juga akan hasilnya memuaskan. Tolong ini nanti dibentuk kelompok 4-4. Silakan bakunya digabung. Silakan. Ya, kelompok 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Terakhir. Tolong berdiri semua. Tolong berdiri semua. Nanti untuk kelompok
JKK, JKM, JPB, ataukah JM. Ya nanti kamu nggak salah dalam membuat kolomnya. Alhamdulillah. Tolong kelompok 1 membuat jurnal penjualan. Ya nanti per kelompok bisa melihat hasil kelompok 1. Apakah dari hasil kelompok 1 itu benar atau salah, kita nanti akan bahas bersama ya, sesuai dengan yang ada pada soal diskusi. JPS saja ya. JPS saja. Untuk JPP kelompok 9 nanti mengerjakan ya. JPP kelompok 9. Secara bergantian biar nanti kita cepat karena waktunya. Dari hasil kelompok 1 untuk jurnal penjualan di sini tanggal 4 ya, tanggal 4. Nih. Sudah benar ini tanggal 4. Apakah kelompok yang lainnya juga tanggal 4 masuk pada jurnal penjualan? Ya. Tanggal 14. Apa kelompok lain juga tanggal 14? Wan Arif sama lalu ya sudah benar ini. Kelompok 1 sudah benar. Semuanya sudah benar, berarti sampai sudah mengerti tentang bab ini ya. Nanti pembicarakan selanjutnya. Ada yang menunjukkannya kan sebelum saya akhiri? Sudah paham. Sudah paham ya? Kalau ada soal model seperti itu lagi, sampai sudah bisa mengerjakan yang benar. Nih, saya cukupkan sampai di sini. Besok kita lanjut lagi pada hari apa Nana? Maksudnya Jumat. Hari Jumat ya, kita ketemu lagi. Nanti wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat siang Bu Elis. Waalaikumsalam, selamat siang Ibu Bita. Oke, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Ibu ya, setelah Ibu dari saya observasi kemarin, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran pada materi yang lalu itu? Saya rasa saya cukup berhasil dalam menciptakan pembelajaran yang berpihak pada siswa. Oke. Karena di situ ada wujud kerja, ada diskusi, ada presentasi yang memberikan peluang bagi siswa untuk melakukan bertanya, terus ide, berpendapat, lalu menjawab dari pertanyaan teman-temannya. Oke, jadi merasa sudah senang ya Bu ya, karena proses pembelajarannya sudah berpihak pada murid. Oke. Kemudian selanjutnya Bu, apakah ada peserta didik yang merasa kesulitan saat itu? Kayaknya ada. Setelah saya, iya ada. Karena setelah saya analisa di situ ternyata ada yang mendominasi dalam pembelajaran, yaitu siswa-siswa yang mempunyai kemampuan tinggi itu sering mendominasi pada diskusi maupun presentasi. Namun siswa yang mempunyai kemampuan rendah di situ cenderung pasif,
Itu ya Bu ya masalahnya, jadi pembelajarannya masih didominasi dengan anak yang kompetensinya tinggi ya Bu ya. Sehingga yang kesulitan yang Bu Elis hadapi itu anak yang kompetensi rendah masih ya. Oh, bisa Ibu memperkirakan penyebabnya kira-kira apa ya Bu ya? Menurut saya kurang mampu atau belum tahu profil belajar siswa. Jadi apakah belajarnya itu cara audio, visual atau kinestetik, sehingga anak-anak tersebut akhirnya nantinya tidak mencapai adanya KKTI. Jadi menurut Bu Elis penyebabnya adalah Bu Elis belum mengetahui profil belajar ya, gaya belajarnya kita didik ya. Oke. Visual, audio, ataukah Kinestetiknya belum ya Bu ya. Oke. Coba Bu Elis ceritakan apakah pada saat pembelajaran itu sesuai dengan yang Bu Elis rencanakan pada saat itu? Ya, sudah sesuai dengan RPP ataupun modul yang saya buat dengan menggunakan model pembelajaran PJPN, yang mana pembelajaran PJPN itu mempunyai tahapan. Kita yang pertama di situ menentukan pertanyaan dasar. Dalam menentukan pertanyaan dasar ini saya menggunakan cara pretest. Pretest itu menggunakan soal-soal yang di situ berhubungan dengan transaksi perusahaan dagang. Karena saya mengajar akuntansi perusahaan dagang. Oke. Selanjutnya, Lalu yang kedua adalah membuat desain proyek. Dalam membuat desain proyek ini saya membuat laporan. Nanti membuat laporan. Dan yang ketiga menentukan jadwal. Dalam melakukan jadwal ini nanti tiap kita melakukan diskusi atau kerja kelompok saya beri waktu 20 menit. Dan yang keempat, di situ memonitor kemajuan proyek. Saya sebagai fasilitator dalam pembuatan laporan. Yang kelima adalah penilaian. Penilaian ini nanti saya ambil dari presentasi dan pembuatan laporan kelompok. Terakhir evaluasi pengalaman, yang mana nantinya saya akan membimbing membuat kesimpulan pada tiap siswa atau tiap kelompoknya. Sebenarnya metode pembelajaran saya itu sudah variatif. Karena apa? Karena di situ sudah ada yang namanya unjuk kerja, sudah ada yang namanya diskusi kelompok, juga ada presentasi, bahkan sudah ada pembuatan laporan keuangan. gitu ya Bu. Jadi pembelajaran yang Ibu Elis lakukan sesuai dengan yang direncanakan ya, memakai sintak PJPN dan sudah Bu Elis lalui, metodenya juga bervariasi ya Bu Elis ya. Oke, berarti sudah bagus lah. Kemudian selanjutnya Bu, bisa Bu Elis ceritakan menurut Bu Elis hal-hal yang memuaskan dalam pembelajaran yang Bu Elis lakukan saat itu apa? Saya puas karena kesiapan belajar itu cukup bagus. Oke. Karena apa? Dilihat dari hasil tes, dilihat dari hasil diskusi, dilihat dari hasil presentasi, bahkan dalam pembuatan laporan kelompok itu pun juga sudah dilaksanakan sama anak-anak. Namun hanya di sini ada yang mendominasi. Siswa-siswa yang di situ tadi mempunyai kemampuan kemampuannya tinggi, kemampuan yang rendah. Anak-anak yang punya kemampuan rendah di situ ya dalam masalah menyimpulkan atau presentasi itu masih kurang. Jadi yang sudah menurut Bu Elis sudah memuaskan itu karena kesiapan belajar ya. Tapi masih didominasi oleh anak yang kompetensinya tinggi. Oke. Kemudian, kalau dilihat dari tujuan pembelajarannya
tujuan pembelajaran yang Ibu targetkan di dalam KKT sesuai KKT itu sudah tercapai saat itu? Saya rasa untuk tujuan pembelajaran masih dicapai oleh siswa-siswa tertentu, yaitu siswa-siswa yang mempunyai kemampuan tinggi tadi, kompetensi yang tinggi tadi. Jadi anak-anak yang mempunyai kemampuan yang rendah itu kurang menggunakan atau memanfaatkan tutor sebaya pada kelompoknya, sehingga dia cenderung pasif. Berarti pada saat tutor sebaya itu Bu ya, Iya. yang kompetensi rendah itu tidak bisa memanfaatkan peluang itu ya. Oke. Kira-kira apakah Bu Elis punya rencana untuk mengatasi masalah tersebut, di mana anak yang kompetensi rendah itu supaya aktif di dalam proses pembelajarannya, kemudian bisa mencapai tujuan pembelajarannya? Punya rencana apa enggak Bu Elis? Ya, jelasnya punya. Nanti saya akan melakukan kerjasama dengan Bapak Ibu guru kita, ya, dan saya pun sendiri akan membuat berbagai macam bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, dari situ nanti anak akan bisa termotivasi untuk belajar. Jadi Bu Elis merencanakan ya akan membuat bahan ajar sesuai dengan kebutuhan siswa ya Bu Elis ya. Harapannya nanti anak-anak itu Mempunyai motivasi untuk belajar ya. Bagus sekali rencana Ibu. Kira-kira terkait dengan rencana Ibu Elis itu apa yang Bu Elis lakukan pada pertemuan selanjutnya? Saya akan membuat berbagai bahan ajar, ya, lalu akan membuat e-modul, begitu juga akan membuat video. Yang di situ nantinya saya pun juga akan menguatkan karakter pada siswa. Di sini nanti kalau ada penguatan karakter nanti akan termotivasi siswa dalam melakukan belajar. Jadi Bu Elis pada pertemuan selanjutnya ya itu ya harus membuat bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan murid, yang mengetahui profil murid, profil belajar murid ya Bu ya. Dan bagus sekali Ibu kerja sama dengan Wika ya tadi ya. Iya. Alhamdulillah. Oke, terima kasih Bu Elis. Saya yakin Bu Elis akan berhasil terkait dengan apa yang menjadi tujuannya Bu Elis dalam menyelesaikan masalah yang Bu Elis temui pada saat pembelajaran ya. Semoga berhasil Bu. Amin. Semoga juga kita menjadi pendidik yang mampu menghasilkan generasi anak bangsa yang saya yang mampu membangun negeri ya Bu Elis ya. Terima kasih Bu Elis. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.